Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Hari ini kami mau menikmati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sama-sama katakan dengan iman kita. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Apapun yang menjadi persoalan kita hari ini, mari kita mau bawa kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi.
Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya kita mau merindukan hadirat Tuhan lebih dari apapun pagi ini. Amin. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini. Kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang tidak pernah pergi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau datang lebih menyembah Engkau Tuhan. Karena kami rindu Tuhan. Hadirat-Mu boleh menjamah setiap hati kami Tuhan. Hati yang penuh dengan beban berat Tuhan boleh puaskan. Hati yang penuh dengan rasa Tuhan yang begitu berat Tuhan, kami percaya Engkau memberikan keringanan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga berdoa sebentar bagi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan Kau berikan hikmat, Kau berikan pewahyuan Tuhan. Supaya apa yang disampaikan itu boleh dapat menguatkan hidup kami. Dan semakin hari hidup kami semakin diubahkan dengan firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Apabila ada roh yang tidak suka dengan ibadah kami Tuhan. Kami umat-Mu sepakat usir kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus, mari Engkau datang membebaskan roh kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Apapun hari ini kondisi kita, suka duka, kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Badai apapun, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan, katakan dengan sungguh, tepat pada waktunya. Amin Tuhan. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu. Gunung batuku Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Katakan dengan sungguh, hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Amin Tuhan. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Benar Tuhan. Ku berseru, Dia lepas
tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu,
kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau gunung batuku, ku berlari padamu, ku berlari padamu. Haleluya, haleluya. Engkau yang menyembuhkan setiap hati yang terluka, setiap beban Engkau angkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau yang layak diagungkan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu jamaah-Mu yang mengubahkan, yang menguatkan. Haleluya, layak disembah, layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Kaulah tempat harapanku Tuhan, Kaulah tempat harapanku. Haleluya, oh haleluya. Kau yang layak sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami perlu Tuhan, kami butuh Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Kami perlu jamaah-Mu, Engkaulah gunung batuku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau yang kami butuhkan, Engkau yang kami butuhkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau merindukan setiap ucapan syukur Tuhan. Karena itulah penyembahan yang paling menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Dalam kondisi apapun, kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh, dengan hati penuh ucapan syukur. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, panggil namanya, oh Yesusku.
bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mari dengan lembut kita naikkan pujian ini, sama-sama kita katakan. Setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Adalah gunung batu dan kota benteng kita. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Dia Tuhan Allah yang benar. Gunung batuku dan kota benteng, tak akan ku ragu apa, kau menjamin hidup.
diberkati oleh Tuhan. Amin. Katakan dengan iman, kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup akan segalanya. Amin Tuhan. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami terima berkat yang baru Tuhan. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lagi katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Aku diberkati. Jemaat Tuhan, tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Berkat. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sorai-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Persembahan boleh dijalankan. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda,
Mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Premiut setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah Minggu. Iya, itu kemarin acara 17 Agustus dari lansia sampai sekolah minggu. Terima kasih buat jemaat yang sudah antusias hadir dan buat anak-anak Bapak Ibu Saudara boleh bawa di ruang sekolah minggu. Saya juga menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Mari bergabung dalam ibadah kami yang sudah ditayangkan tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu
tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Dengan sungguh kita mau berkata kepada Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Ya Tuhan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000, walau 1000 rebah di sisiku, kami tahu ada Engkau yang menopang hidup kami. Apapun situasi keadaan, Engkau tetap di pihak kami, Tuhan, yang memberi kekuatan kepada kami, yang menopang seluruh hidup kami, sehingga kami tetap berdiri. Takkan ku goyah, takkan ku goyah. Mari katakan, takkan ku goyah, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Mari bersorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang berkuasa seperti Engkau, dan tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan kami, karena kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan, dan ini waktunya kami menerima, menyerap firman Allah, dan kami tahu firman Allah yang memberi kekuatan pada roh kami. Tuhan menolong, berikan kepekaan kepada kami. Dan satu hal juga, tolong kami Tuhan, untuk kami fokus kepada firman-Mu. Kami menyingkirkan dulu hal-hal yang lain, biar kami bisa fokus kepada Tuhan. Dan kami tahu hanya oleh pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, kebetulan saya ada acara keluarga ya, jadi sekalian saya pikir melayani di sini ya. Jadi supaya tidak membebani Pak Freddy. Tidak ya, saya hanya bercanda. Nah, saudara, ada beberapa pandangan orang mengenai kebahagiaan ya. Ada yang berpikir, ada yang punya pandangan kebahagiaan itu diperoleh kalau dia menderita terus-menerus. Makanya ada sekelompok orang yang berpuasa,
tidak makan yang enak, hidup apa adanya, dan pada satu titik dia akan bahagia. Itu dipraktekkan sejak dulu-dulu. Tetapi sekarang dalam dunia modern itu sudah mulai terkikis pandangan-pandangan seperti itu ya. Apalagi di zamannya kita ini ya. Nah, ada juga yang punya pandangan kebahagiaan itu adalah kenikmatan indrawi. Indrawi itu saudara tahu ya, daging, ya bahasa sederhananya. Jadi semua hal yang bisa menyenangkan tubuh ini, silakan nikmati. Ada yang berpikir begitu dan dia akan bahagia kalau dia memuaskan seluruh keinginan tubuhnya atau dirinya. Dan sebagian orang menganggap seperti itu. Dan kalau sekarang itu gaya hidup hedonis, saudara. Hedonis. Untuk mencapai kebahagiaan, ya dalam dunia modern ini gaya hidupnya hura-hura. Nikmati selagi kamu hidup. Makanya ada yang bilang, bro, selama masih hidup, kamu harus nikmati apa saja. Itu hedonis, saudara. Dan akhir zaman ini banyak orang yang gaya hidupnya hedonis. Karena pola pikir seperti itu ya. Kalau saya bisa nikmati ini, itu kebahagiaan. Makanya bahkan hedonis ini masuk dalam gereja dengan kemasan-kemasan yang tentu dirohanikan. Kita harus nikmati berkat Tuhan, bro. Ya, tidak salah memang harus dinikmati. Tapi bukan untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Hedonis itu apa saja kamu, yang penting menyenangkan kamu. Nikmati saja. Toh kamu punya uang, kenapa tidak? Itu hedonis, saudara. Tidak salah, saudara kita. Tetapi kalau tujuannya hanya sebatas itu, dan banyak orang yang gaya hidup hedonis ternyata gak bahagia. Gak mencapai kebahagiaan yang sejati. Kalau kesenangan oke, saudaraku. Kesenangan itu dia sesuai keadaan. Ya. Kebahagiaan dari Tuhan tidak disesuaikan dengan keadaan. Berbeda sekali. Kebahagiaan yang Tuhan sediakan ya berbeda dengan kebahagiaan yang dipandang oleh orang sekarang. Jadi sampai ke dalam gereja masuk gaya hidup hedonis, berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang untuk menyenangkan hidupnya, dagingnya. Ya, padahal Alkitab tidak mengajarkan begitu. Hidup bukan tidak bisa menikmati, bisa. Tetapi bukan untuk memuaskan diri kita, daging kita ini dan menikmati kebahagiaan di situ. Ternyata saudaraku, semakin dia berusaha menikmati seperti itu, semakin gak puas. Semakin gak puas. Hedonis, saudara. Ya. Jadi membeli barang-barang yang mewah untuk kepuasan ternyata gak puas. Sebab itu sangat terbatas, saudara. Setelah dia menikmati sesuatu, gak puas lagi, cari sesuatu lagi yang bisa memuaskan dia. Makanya terus menerus tidak ada ujungnya. Gaya hidup hedonis gak ada ujungnya, saudara. Udah punya mobil mewah, gak puas. Punya mobil mewah 2, 3, terus seterusnya. Sebetulnya itu gaya hidup yang menyiksa banyak orang hari-hari ini, saudara. Jadi harta, kekayaan tidak otomatis membuat orang bahagia, tidak. Banyak saudara miliarder baru di Cina ternyata hanya sebagian kecil yang hidup bahagia, menikmati hidup. Hanya sebagian kecil. Diteliti tidak, mereka tidak bahagia sesungguhnya. Mereka hanya bisa bersenang-senang dengan kekayaan mereka, tetapi nggak bisa bahagia, saudara. Nggak, sama sekali nggak bahagia. Nah, saudara, justru semakin bertambah harta benda mereka, semakin tenar seorang artis
dia semakin rapuh, saudara. Semakin gak tenang hidupnya. Ketika ada orang lebih dari dia udah down, saudara. Dia menderita. Nah, banyak orang sekarang kondisinya seperti itu. Ketika dia mulai sukses, ada orang lebih dari dia udah gak tenang hidupnya. Udah tertekan itu. Kondisi itu yang membuat dia tertekan. Nah, Salomo sadar akan hal itu. Kalau saudara baca, sebaiknya saudara baca ya di dalam pengkhotbah. Bagaimana hidup Salomo? Salomo punya istana dibangun 13 tahun. 13 tahun. Kalau kita bangun gereja bertahun-tahun bukan karena gerejanya mewah, tapi karena dananya kurang. Tetapi Salomo dana ready. Memang pembangunannya butuh lama. Dilapisi emas dan lain-lain. Yang terbaik semuanya. Dan kekayaan Salomo itu luar biasa. Plus istri yang banyak, saudara. Tetapi Salomo mencatat semua ternyata sia-sia. Apa yang dikejar dunia sekarang, orang yang hidup hedonis itu, ternyata Salomo bilang sia-sia. Salomo orang yang berhikmat. Yang ngomong ini bukan orang biasa-biasa. Orang berhikmat itu pikirannya enggak dangkal, saudara. Dia tahu, dia bisa berpikir jauh. Bahkan dia bisa berpikir ke depan juga. Itu orang berhikmat. Dan hikmat Salomo bukan hikmat dari dunia. Tetapi dari Allah. Dan dengan hikmat Allah itu dia menemukan dan dia memberi nasihat kepada saudara dan saya. Bahwa semua itu sia-sia, saudara. Ya. Karena ada orang yang memang tidak dikaruniai menikmati. Hanya memiliki, saudara. Tidak dinikmati. Jadi ada orang yang punya segalanya tapi tidak dikaruniai kebahagiaan, saudara. Tidak nikmati. Nah, kita harus bersyukur pada Tuhan, saudaraku. Dia menganugerahkan segala-galanya kepada kita. Termasuk kebahagiaan itu menjadi bagian kita, saudara. Salah satu berkat yang menurut saya yang sangat penting adalah hidup bahagia. Itu berkat yang dari atas. Dan dia tidak didapatkan dengan segala sesuatu yang ada di sini. Sebut apapun yang ada di dunia, kebahagiaan yang Allah sediakan itu gak bisa diraih dengan segala sesuatu yang berbentuk bendahkah atau apa saja. Sebab itu anugerah dari Allah. Ya, saudara, mungkin kita sederhana saja, rumah sederhana, tetapi kalau ada damai di sana, ada sukacita di sana, nah, ada kebahagiaan di sana, itu jauh lebih daripada memiliki segala-galanya. Itu Salomo yang berkata seperti itu. Sia-sia semuanya. Nah, ada banyak kemalangan di dunia ini, saudaraku. Kemalangan Salomo melihat. Ya, seperti Salomo dia bilang, punya yang mewah, punya rumah yang saya bangun 13 tahun. Ternyata itu gak membuat saya bahagia, Salomo bilang. Sia-sia. Salomo bicara atas dasar kenyataan hidupnya. Sebab di usia tua baru dia sadar, saudaraku. Ini dia menulis di akhir-akhir hidupnya. Sebab sebelum itu dia nikmati apa yang bisa dia nikmati, saudara. Tetapi pada ujungnya dia bilang semua sia-sia. Jadi kebahagiaan tidak ditentukan dari apa yang kita raih, dari apa yang kita miliki, saudara. Tidak, saudara. Satu waktu, saudaraku, ada anak muda ya, namanya Jane Park, saudara. Itu saudara, dia mendapat lotre. Kalau di sana, di negara-negara sana, lotre itu diizinkan pemerintah yang mengatur, saudara. Dan satu waktu dia di usia 17, si Jane ini memenangkan lotre 16 miliar
Jadi 16 miliar ya. Banyak ya, 16 miliar. Anak muda yang belum punya pekerjaan yang mapan yang baik, tiba-tiba dapat lotre 16 miliar. Dan dia terima. Yang mengejutkan saudara. Satu waktu dia membuat pernyataan pengakuan. Ya, bahwa hidupnya ternyata dengan kekayaannya, dia tidak bahagia. 16 miliar. Dan dia buat pernyataan saudara. Ternyata dengan lotre yang dia menangkan 16 miliar, dia tidak berbahagia. Dan satu waktu dia diwawancara ya, dia berkata begini, saya kira setelah saya punya 16 miliar, saya akan 10 kali lebih bahagia, lebih senang, lebih menikmati hidup daripada dulu. Dia buat pernyataan begitu, diwawancara saudaraku. Nah saudara, di awal dia menerima uang 16 miliar, memang dia begitu bahagia saudara. Diwawancara dia bilang dia sangat senang, dia sangat bahagia karena jadi orang kaya baru. Dia beli apa saja yang dia suka. Beli mobil mewah, beli pakaian, semua yang mewah saudara. Yang dulu dia nggak bisa beli. Karena 16 miliar. Dia belanjakan uang-uang 16 miliar dengan begitu boros. Membeli barang mewah, semua yang mewah. Semua yang bermerek. Nah saudara, dan dia mulai kemana-mana dengan gaya hidup yang berubah. Tetapi saudara, setelah beberapa tahun kemudian si Gene Park sadar saudara. Ternyata dia bilang begini, kebahagiaan saya itu semu palsu. Banyak anak muda cemburu melihat dia. Wow, andai saya seperti dia, 16 miliar. Dan waktu dia buat pernyataan, semua itu ternyata tidak membuat saya bahagia. Orang yang tadi kagum juga ikut kaget saudaraku. Ternyata dia tidak bahagia. Saudara, mobilnya tidak membuat dia bahagia. Tas mewah tidak membuat dia bahagia. Rumah mewah tidak membuat dia bahagia. Saudara perhatikan saudaraku. Ya, akhirnya begini saudaraku. Setelah 16 miliar, dia hidup dengan gaya hidup baru. Justru hidupnya hancur saudara. Dan waktu dia sadar, dia kembali ke bab ibunya saudara. Di apartemen kecil. Ini kisah hidup. Dia tinggalkan mobil mewahnya, rumah mewahnya. Diparkir. Orang tanya, kenapa kamu gak pakai lagi? Kenapa kamu gak tinggal sana? Dia bilang saya lebih bahagia di rumah kecil dengan ibu saya. Dia bilang kalau saya pakai mobil mewah, begitu menarik perhatian orang. Ternyata dia temukan kebahagiaan di rumah kecil dengan seorang ibu. Saudara. Di situ dia menikmati hidup. Kisah yang menarik saudara. Pasti semua orang ingin hidup bahagia. Gak ada orang yang ingin hidup menderita. Nah, saudara, yang jadi masalah begini. Bagaimana supaya kita bahagia sesuai dengan kehendak Allah. Yang Allah sediakan. Sebab ternyata yang diusahakan manusia itu yang tadi semuanya itu. Ternyata Salomo bilang sia-sia saudara. Ada yang berpikir kalau saya punya rumah mewah, saya akan bahagia. Ada yang berpikir kalau saya sudah menikah, baru saya bisa bahagia. Ternyata setelah menikah bukan kebahagiaan. Saudara. Karena tujuan menikah tidak sesuai rancangan Allah. Karena hidupnya tidak sesuai dengan ketetapan daripada Allah. Saudara. Itu yang menjadi persoalan. Tidak salah kita memiliki segala sesuatu, tapi apakah hidup kita berpadanan dengan firman? Itu yang paling penting, saudara. Nah saudara, tetapi sayang ada banyak orang justru melenceng dari firman untuk mengejar sesuatu yang dianggap bisa membahagiakan. Tetapi sayang saudara, saya mau beritahu dengan tegas, saudara gak akan menemukan kebahagiaan sejati.
di luar Dia, saudara, kebenaran. Gak akan, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Di luar Kristus gak ada kebahagiaan. Gak ada. Di luar kebenaran gak ada kebahagiaan. Nah, kalau begitu apa yang harus kita kerjakan, saudara? Di Alkitab mencatat banyak sekali, saudara. Nilai-nilai yang baik supaya kita bisa menikmati hidup yang Allah sediakan. Selama kita di bumi, bukan di surga, di bumi. Yang kita bisa bahagia itu di bumi ini, saudara. Allah menyediakan itu untuk setiap orang percaya. Makanya di Alkitab banyak tentang kebahagiaan dicatat. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Khotbah Yesus, berbahagialah, berbahagialah. Mengapa, saudaraku? Kalau memang Allah menghendaki Anda dan saya itu hidup benar-benar bahagia di bumi ini. Makanya ada orang bilang, ya nanti di surga kita bahagia. Enggak, saudaraku. Allah berjanji, Allah menetapkan bahwa selama kita hidup di dunia, kita berhak bahagia. Katakan amin. Ada hak istimewa, saudara, yang Tuhan sediakan. Ya, nah, saudara, hal pertama, saudaraku, ya, kebenaran. Ada beberapa poin kita bahas, ya. Mudah-mudahan bisa. Waktu saya catat ternyata banyak, saudara, tapi saya hanya berbagi beberapa. Salah satu, saudaraku, penghalang kebahagiaan adalah keluhan dan sungutan. Keluhan dan sungutan. Banyak orang tidak sadar, saudara. Dia gak bahagia sebetulnya karena penghalang itu. Sungutan, keluhan, sungutan. Saudara. Bangun pagi, mengeluh. Gak mungkin seseorang hidup tenang, damai, sejahtera, dan bahagia kalau ada keluhan di dalam hidupnya. Apalagi dalam rumah tangga. Tempat surga di bumi, jangan pikir di bar, saudaraku, atau di tempat pesiar dimanapun. Bukan. Surga di bumi, di dalam rumah Anda. Katakan amin. Bersama keluarga Anda. Itu surga di bumi. Di mana kita ada punya hubungan yang baik dengan keluarga. Nah, yang pertama, jadi salah satu penghalang, saudaraku, adalah hidup dalam keluhan, ya, mengeluh. Orang gak sadar sebetulnya dia sedang menggeser atau menjauhkan diri dari kebahagiaan yang disediakan Allah. Karena dia hidup dalam keluhan, saudara. Nah, saudara perhatikan, ya, harusnya umat Israel itu menikmati perjalanan mereka dan masuk ke Kanaan, perjanjian Allah yang luar biasa. Harusnya. Tetapi, saudaraku, karena dosa apa? Keluhan. Dosa mengeluh dan bersungut di tengah jalan. Harusnya mereka di dalam perjalanan ini saja, harusnya mereka bersuka cita. Mengapa, saudaraku? Saudara bisa bayangkan yang tadi menderita, dianiaya, disiksa, dirodi, kerja paksa, sehingga mereka berteriak. Tiba-tiba, saudara, dengan mujizat Tuhan angkat mereka dari situ. Keluar. Apakah bukan sesuatu yang luar biasa? Kemudian setelah mereka keluar, ada tiang awan, saudaraku, menaungi mereka di siang hari. Hari-hari ini Palu panas, ya, Pak Freddy. Panas banget. Ada orang mungkin harus tambah AC gitu di dalam kamar. Karena panas banget. Nah, waktu mereka keluar, saudaraku, langsung disertai dengan cara yang luar biasa. Yang tidak pernah ada pada waktu itu. Bayangkan, saudaraku. Waktu saya beberapa kali merenungkan ini, selalu ada yang baru yang Tuhan ceritakan kepada saya mengenai umat yang keras kepala ini. Supaya kita tidak terjebak dengan mereka. Saudara, bayangkan mereka jalan harusnya begini. Wow, puji Tuhan. Ada tiang awan. Malam hari, oh puji Tuhan, ada tiang api. Tidak itu saja, saudara. Satu-satunya bangsa yang makan dari surga langsung. Roti turun, saudara. Daging turun. Adalah mereka.
Tetapi mereka nggak nikmati semuanya. Saudara kalau lihat itu, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Karena kebiasaan mereka mengeluh. Rupanya ini terbiasa, habit terbangun di sini waktu mereka dijajah. Hidup lama. Harusnya, saudaraku, pada titik tertentu mereka ubah itu, saudaraku. Ternyata tidak. Hanya Yosua dan Kaleb. Ada dua golongan, saudara. Ternyata kebanyakan umat Israel masih gaya hidup lama, yaitu mengeluh. Saudara, kalau kita sudah di dalam Kristus dan kita masih hidup gaya lama, saudara, seperti umat Israel, perjalanan yang penuh mujizat, mereka enggak menikmati, saudara. Bahkan Alkitab mencatat mereka tidak masuk di tanah perjanjian. Di mana di sana ada susu, madu. Mereka enggak nikmati. Apakah Allah yang salah? Enggak, Allah enggak pernah salah. Apakah Allah yang gagal? Enggak, Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya. Kita yang gagal berjalan dalam kehendaknya, saudara. Karena apa? Ini bisa jadi karena hidup lama kita yang suka mengeluh. Saudara, ini hal yang serius sebetulnya mengeluh itu. Nah, mengapa orang gak menganggap serius? Karena habitnya, kebiasaan. Kalau saudara selama ini memang suka mengeluh, saudara harus serius memperhatikan itu. Tuhan, aku suka mengeluh. Kita jujur kepada Tuhan. Tolong aku ini. Udah punya istri mengeluh. Di mana ada istri yang sempurna? Enggak ada, saudaraku. Syukur-syukur punya istri, katakan amin. Gak ada ya. Yo istri lu yang pilih sendiri kok mengeluh sekarang ya kan gitu tuh. Pak Pendeta tolong. Waduh istri saya ini wah bla 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 bla. Loh, dulu siapa yang kasih? Enggak ada, saya yang pilih sendiri. Ya silakan nikmati, kan gitu tuh. Kan pilihan. Dulu orang tuamu larang kan, tapi kamu ngotot. Ya silakan. Tetapi sekalipun seperti itu masih ada harapan ketika kita sungguh-sungguh serius dengan dia. Katakan amin. Gak ada cara lain Bapak Ibu. Ganti istri, ganti suami, gak ada solusi di situ. Buktinya wanita yang berapa kali kawin Pak Freddy? Ketemu Yesus? Berapa kali kawin? 5. Dia kawin yang pertama orang Arab. Kan gitu tuh. Ganteng orang Arab, hidung mancung, tajir lagi kan. Dia bilang, kalau aku nikah dia bahagia nih. Ternyata setelah nikah, dia temukan gak ada bahagia. Minta cerai, masuk pengadilan, cerai. Kemudian dia pikir, wah yang ABG mungkin bisa bahagiain saya. Dia pasti nurut nih, dia kawin. Biar gak kaya, biar gak apa. Yang penting dia bisa senangkan saya. Ternyata nikah dengan ABG lebih parah lagi saudara. Akhirnya kumpul kebo. Mengapa? Dia cari kebahagiaan. Dan waktu ketemu Yesus tahu dia kasihan. Waktu Yesus tahu hidupnya begitu. Saya mau beritahu kepada saudara, Yesus tidak seperti orang Kristen kebanyakan. Enggak. Dia begitu berbelas kasihan. Makanya Yesus pun tidak peduli apa pandangan orang. Dia tunggu, dia datangi seorang pelacur saudara di situ. Dan pada waktu itu wanita ini sembunyi. Karena dia terkenal berdosa. Udah kawin cerai. Saudara. Tetapi Yesus melihat satu jiwa butuh diselamatkan. Katakan amin. Nah saudara, yang pertama itu penting ya. Umat Israel tidak nikmati perjalanan. Dalam hidup kita ini selama di dunia ini kita sedang menuju perjalanan saudara. Ke tanah perjanjian. Nah bagaimana kita menikmati perjalanan ini? Ubah keluhanmu dengan bersyukur. Sama-sama bilang ubah keluhanmu dengan bersyukur. 1, 2, 3. Ubah Bapak Ibu. Bagaimana cara mengubah? Tidak ada cara lain. Dan orang lain tidak bisa mengubah Anda. Anda sendiri
yang berserah kepada Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang mengubah Anda. Anda yang memutuskan. Karena kehendak Tuhan, Dia ubah Anda. Katakan amin. Udah pasti. Tuhan mau gini. Cuma keputusan dari kita. Adam dan Hawa, saudaraku, di Taman Eden, Adam yang memutuskan makan buah. Jadi keputusan di tangan kita sekarang. Allah sudah menyediakan semuanya buat kita. Nah, saudara, jadi mengeluh menghilangkan sukacita, saudaraku. Menghilangkan damai sejahtera, menghilangkan kebahagiaan. Itu mengeluh. Jadi kalau saudara bangun pagi mulai dengan keluhan, sukacita mulai bergeser, saudara. Bergeser dari rumah tangga kita, dari keluarga kita. Dia mulai bergeser ke pinggir. Saudara. Ya, itu gambaran saya ya. Tetapi kalau kita memulai dengan mengucap syukur, bukan berarti tidak ada kendala di situ, saudara. Hidup ini selalu ada naik turun, ada gejolak, ada batu, ada kerikil. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan buruknya. Tetapi saudaraku, jangan terjebak dengan keadaan. Begini, jangan ubah kebiasaanmu bersyukur karena keadaan buruk, saudaraku. Tetapi mulai membangun kebiasaan bersyukur. Sama-sama bilang amin. Nah, umat Israel bayangkan. Sampai 40 tahun. Ternyata gak berubah. Mereka terus mengeluh. Setiap hari bukankah mereka hidup dalam mujizat? Tetapi jangan lupa saudaraku. Mereka tidak nikmati perjalanan bersama Tuhan. Mereka jalan bersama Tuhan. Dan Tuhan gak pernah meninggalkan mereka. Hanya mereka yang tidak bersyukur atas penyertaan Tuhan. Ya, saudara, kita yang memilih bersyukur atau tidak, saudara. Kita harus mendisiplinkan diri untuk bersyukur. Sama-sama katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, disiplin dirimu untuk bersyukur. Jadi kalau suami istri ya, bangun. Biasanya yang mana duluan mengeluh, suami atau istri? Halo? Istri ya? Ayo pria-pria, wanita-wanita. Di dalam satu hari, bangun pagi, siapa yang duluan mengeluh? Pria-pria jaim banget. Bukan jaim, pria-pria pada takut. Kalau saya bilang istri pulang habis saya ini. Di dalam rumah tangga, yang mana paling banyak mengeluh? Suami atau istri? Itu jawaban yang jujur ya. Istri. Dan saya juga ngaku itu. Mudah-mudahan dia tidak marah sebentar. Mengapa istri yang paling banyak mengeluh? Ayo. Paling banyak kerjanya. Terus satu hari 20.000 kata. Kuotanya banyak. Sebentar suara 3. Tapi bapak-bapak, kalau istrimu sudah suara 3, sudah mulai melengking, bapak-bapak lebih baik diam. Betul-betul lebih baik diam. Bagaimana kau Sinto? Nah, kalau tidak, udah perang nuklir. Nah itu nanti ada waktunya kita belajar tentang keluarga. Ini penting ya, tentang keluarga. Jadi bersyukur saudara. Apapun bersyukur. Karena Alkitab mengajarkan mengucap syukur dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang apa? Dikehendaki oleh Allah. Itu yang dikehendaki. Mengucap syukur. Jadi bukan berarti semuanya damai, tenang. Tidak, ada gejolak. Tetapi apapun keadaan, kita disiplin diri untuk bersyukur. Sama-sama bilang yes. Disiplin diri. Dan jangan menuntut istri diam. Jangan memaksa istri diam. Sebab dia gak mungkin diam. Karena 20.000 kata. Tapi bukan cuma itu. Begini. Ibu-ibu istri itu punya perasaan.
Makanya dia banyak ngoceh. Ada apa sedikit dia rasa, dia ngomong. Jadi sudah perasaan ditambah 20.000 kata, lengkaplah. Iya toh? Banyak pria tidak ngerti, dia main perasaan. Kalau laki-laki perasaannya agak tumpul gitu. Perasaannya agak tumpul. Tapi ibu-ibu merasa, dan parahnya kalau dia sudah merasa ada 20.000 kata. Makanya dia ngomong. Jadi pria-pria sama-sama bilang, saya ngerti sekarang. Yang keras, 1, 2, 3. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan 3 poin. Jaga hubungan dengan orang tua. Poin kedua. Bagian penting. Yang kedua. Yang pertama, tidak mungkin orang nikmati hidup di dunia ini bahagia kalau penuh keluhan. Yang kedua, saudaraku, kita harus menjaga hubungan dengan orang tua. Sebab begini, hubungan dengan orang tua mempengaruhi kebahagiaan kita sendiri. Hubungan dengan orang tua. Itu serius. Ya, sangat serius. Salah satu penghalang kebahagiaan, hubungan dengan orang tua yang rusak. Di mana anak tidak punya hormat kepada orang tua. Itu membuat anak tidak bahagia dalam perjalanan hidupnya. Saudara, Efesus 6 ayat 1-3 begini. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena, perhatikan, haruslah demikian. Garis bawahi, haruslah. Kalau bapak-bapak di sini, ibu-ibu yang masih punya orang tua, dengar baik-baik. Haruslah demikian. Taat, hormati orang tuamu. Ya, hormatilah ayah dan ibumu, inilah suatu perintah. Yang kedua, tadi harus. Mengapa? Perintah. Begitu tegas, saudaraku. Tadi malam baru saya dicelikan. Wow, tegas banget Tuhan dalam hal ini. Karena itu perintah. Kemudian saya baca dulu ya. Ini adalah suatu perintah yang penting. Bukan perintah biasa. Yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Ada janji ya. Supaya kamu bahagia. Ayo ayat 3 kita baca. 1, 2, 3. Dan panjang umurmu. Ini di bumi bro. Janji Allah selagi di bumi. Kita bisa bahagia kalau kita punya penghormatan, penghargaan kepada orang tua. Memperhatikan orang tua. Nah, seringkali orang tidak bahagia bukan karena tidak punya segala-galanya, tetapi karena tidak menghormati orang tuanya. Saudara begini ya, salah satu perintah yang penting adalah mentaati, menghormati orang tuamu. Perintah yang penting. Sebab apa? Ada janji di sana. Ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang disediakan bagi orang yang menghormati orang tua. Saya beri nasihat sedikit ya. Anak-anak ya, yang masih punya orang tua. Bagaimana kalau orang tua saya sudah mati dulu, saya enggak hormat. Ya sudah, selesaikan dengan Tuhan. Jangan Anda pergi ke kubur. Pak, aduh, maaf ya. Akan ada jawaban di situ. Roh jahat bilang, ya aku maafkan kamu. Gak boleh lagi bicara dengan orang yang sudah mati. Gak boleh. Gak boleh memberi sesuatu juga gak boleh. Ada yang tanya, Pak Pendeta, boleh gak taruh foto papa saya? Silakan. Tapi jangan foto yang dipakai dulu sembahyang dan lain-lain. Jangan itu ya. Gak boleh itu. Tapi kalau foto-foto lain silakan. Ya. Tapi ya, anak-anak ya, dengar ya. Kalau engkau mau hidup bahagia. Dan semua orang ingin hidup bahagia. Tapi saya beri nasihat, jagalah hubungan dengan orang tua. Jaga.
Jadi begini, kadang sikap orang tua, perbuatannya, perkataannya mengecewakan kita. Tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti ada hal-hal yang mengecewakan kita sebagai anak. Tetapi begini, kita kembali punya panduan pedoman. Alkitab mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan, tetap taat dan hormat kepada orang tua. Kita menghormati orang tua bukan karena kelakuannya baik kepada kita. Yang ada di dunia itu seperti itu. Ketika kelakuan orang tuanya nggak baik, orang tuanya blabi, bu, bebo, dia sudah kehilangan rasa hormat, dia nggak menghormati lagi. Bahkan tidak jarang anak membenci orang tua. Tetapi untuk menghormati orang tua bukan karena keadaan orang tua, bukan. Tetapi karena perintah Allah. Itu yang menjadi dasar. Apapun keadaan orang tuamu, Allah menghendaki kau menghormati dia. Mengapa? Supaya hidup. Jadi ayat itu sebetulnya untuk kita, saudara. Supaya kita bisa menikmati hidup ini dalam kebahagiaan. Sepanjang kita berjalan di dunia ini menuju Kanaan. Kalau tidak ada kebahagiaan di sana, saudara. Sebab kita melanggar perintah yang penting. Perintah yang penting. Sebagian orang Kristen sekarang selalu mementingkan perintah bagaimana dia diberkati, saudara. Prinsip-prinsip. Oke, silakan. Tetapi ada prinsip, perintah yang penting, saudara. Kalau engkau hidup mau bahagia, apapun keadaan orang tua, belajar, latih, disiplin diri, tetap menghormati. Ya, orang tua memang banyak bicara, banyak nasihat. Tetapi ingatlah, nasihat perhatian yang paling tulus itu dari orang tuamu. Dia tulus. Dia mereka yang tahu hidupmu. Mereka yang tulus. Banyak anak-anak terjebak merasa orang tua gak tulus, orang tua jahat. Karena banyak nasihat, banyak bicara. Kemudian dia pergi ke lain orang. Karena ada perhatian. Saya mau beritahu, yang paling tulus orang tua. Yang pertama kan Tuhan ya. Tapi saya bicara tentang orang tua. Orang tua cerewet, mungkin kadang marah. Tetapi hati mereka adalah hati yang tulus. Supaya hidupmu bahagia. Nah, bagi orang tua saya juga memberi nasihat kepada orang tua. Saudara, kalau mau anakmu hidup bahagia kan orang tua begitu toh. Ingin bahagia. Pak, kenapa Anda kerja keras ya? Iya, saya ingin anak saya waktu dia nanti dia bahagia, semua saya sudah sediakan. Saudara, semua orang ini. Tapi saya mau beri nasihat. Orang tua, kalau engkau mau anakmu bahagia, jagalah hubungan dengan anakmu. Jadi bukan hanya anak. Tetapi orang tua juga harus berusaha menjaga hubungan dengan anak. Kalau ingin anakmu bahagia, bukan menyediakan segala sesuatu untuk dia. Tapi jaga hubunganmu dengan dia. Engkau memberi segala sesuatu, tetapi dia tidak akan bahagia, saudara. Kalau hubunganmu rusak, kalau dia membenci Anda. Saudara, ini serius, perintah yang penting. Ya. Kadang saudaraku ya, ini penting ya bagi orang tua untuk menjaga hubungan. Ya, memang kadang sikap anak itu ya begitu. Mulai dari kecil kadang menjengkelkan, kadang-kadang menyakiti kita orang tua. Jujur saja, tingkah laku menyakiti kadang-kadang. Tetapi tanggung jawab orang tua. Jagalah hubunganmu dengan anakmu kalau engkau ingin dia hidup bahagia di kemudian hari, saudara. Jaga dengan serius. Baik atau tidak sikap orang tuamu kepadamu, anak-anak jaga. Demikian juga orang tua, baik atau tidak sikapnya anakmu, engkau harus menjaga hubungan dengan dia. Sebab Alkitab mencatat, saudaraku, jangan menyakiti hati anak-anakmu.
Tetapi kadang orang tua begitu egois, saudara. Selalu anak yang disalahkan. Saudara. Ada satu anak, saya mau beri nasihat buat orang tua ya. Luangkan waktumu dengan anak. Ada satu anak kami kenal dekat, saudaraku. Dia biasa ngobrol, saudaraku. Dia bilang, nanti saya akan sama-sama dengan seseorang yang dia sayangi dan itu bukan orang tuanya. Bukan orang tuanya. Orang lain yang menjaga dia dari kecil. Dia bilang kalau dia tua saya rawat dia. Bukan merawat orang tuanya. Orang tua gagal menjaga hubungan. Tidak punya waktu. Banyak orang tua sudah sakit-sakitan, sakit hati, saudaraku. Karena anaknya gak pernah datang lagi. Atau datang hanya sekedar basa-basi, saudaraku. Padahal dia lupa, waktu dia masih kuat. Dia gak menginvestasikan waktu dengan anaknya. Sehingga waktu di usia tuanya dia, anak tidak punya waktu untuk dia. Dia hanya kirim duit, kasih bangun rumah, kasih apa. Tetapi orang tua bilang, bukan itu yang aku mau. Orang tua bertanggung jawab terhadap anakmu. Makanya jaga hubungan. Seburuk apapun sikap anakmu, tetap jaga, katakan amin. Untuk kebahagiaan dia dan untuk masa tuamu juga. Masa tua kita. Yang terakhir, ya ini waktu kita jalan terus. Perhatikan firman, ini bagian yang paling penting saudara. Perhatikan firman. Saudara, mengabaikan firman Tuhan menjadi penghalang kebahagiaan. Dalam segala aspek hidup saudara. Dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Kalau engkau mengabaikan firman, maka tidak ada kebahagiaan di sana. Tidak ada. Sebab kebahagiaan akan mengalir ketika kita memperhatikan firman Tuhan. Saya baca ya, saya baca. Yesaya atau kita baca bersama, mari. Yesaya 48 ayat 18, ini yang terakhir. Sebetulnya saya siapkan 5 poin, tapi hanya 3 poin yang saya bagikan. Mari kita baca. Ya, kalau bisa saya lanjut sebentar, sore saya akan lanjut. Tapi terserah ya bagaimana Tuhan mau. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang keras, yang kompak. 1, 2, 3. Memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang apa? Tidak pernah kering. Terus. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Katakan amin. Memperhatikan firman. Saudara, ada sebagian orang dulu dia benar-benar bahagia, baik dalam keluarga, dalam hidupnya, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Tetapi setelah seiring perjalanan waktu, dia mulai kehilangan itu karena ketidaktaatan lagi, saudaraku. Sudah perhatiannya bukan pada firman lagi. Perhatikan firman itu mendengar dan melakukan. Perhatikan, mendengar dan melakukan. Sebagian orang yang mendengar, bagi orang yang mendengar baik-baik dan respon kepada firman, ya sekarang banyak orang digembalakan dengan di TikTok, ya. Coba, ya dicuplik TikTok, TikTok, tik. Dan padahal kadang-kadang yang di-share itu tidak sesuai konteksnya, saudara. Sesuai konteks ini. Bukan konteks firman. Jadi melenceng. Ya, jadi begini, orang yang memperhatikan firman Tuhan, kebahagiaannya, damai sejahteranya dari Yesus akan mengalir seperti sungai. Katakan amin. Di Palu sungai apa? Yang besar? Hah? Sungai Lindu ya? Yang jembatan berapa ini?
Siapa yang pernah lihat dia kering? Pernah kering dia? Enggak pernah. Saya dulu SMA ya, STM ya. Saya tinggal di Palu, di Tatura, di belakang sungai. Itu sungai. Dan begini, saudara perhatikan. Orang yang serius dengan firman, yang memperhatikan firman, yang responnya baik. Mendengar dan menuruti firman memang tidak mudah kadang-kadang bertentangan dengan daging ini. Daging sering menolak saudara. Tapi karena saya mau hidup sesuai firman, saya lakukan. Dan Alkitab mengatakan dia damai sejahtera akan mengalir seperti sungai. Tidak pernah kering. Situasi bisa berubah dan memang pasti berubah. Naik, turun. Tetapi damai sejahtera tetap. Katakan amin. Tidak merubah damai. Dan dikatakan begini, orang yang memperhatikan firman Tuhan, kebahagiaannya akan seperti gelombang. Katakan amin. Yang terus menerus. Paulus dan Silas di dalam penjara saudaraku. Di mana banyak orang penuh dengan keluhan. Dan kehilangan damai, sukacita. Tetapi mereka tetap damai dan sukacita. Mengapa? Saudara, karena mereka memperhatikan firman Paulus. Saudara, sederhana sebetulnya. Mari kita fokus kepada firman Tuhan. Katakan amin. Bangun pagi, baca firman, renungkan firman. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadi mendatangkan damai sejahtera saudaraku. Keadaan, situasi, kondisi tidak mempengaruhi damai kebahagiaan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ada 3 poin saya bagikan tadi ya. Yang pertama, ganti keluhanmu dengan ucapan syukur. Yang kedua, jaga hubunganmu dengan orang tua. Orang tua itu termasuk orang tua rohani, saudara. Tetap jaga hubungan, tetap punya hormat, saudara. Hari-hari ini banyak saya lihat orang gak hormat lagi kepada orang tua rohani, saudara. Saya kadang-kadang, ya kami hanya bisa berdoa, saudara. Tetapi saya mau beritahu, mari kita bangkit berdiri. Jagalah, tetap beri hormat, tetap hargai semua orang tuamu. Ya, kita nyanyikan pujian ini ya. Ada lagu saya di sini ya. Saya catat, dengan apa ku membalas. Lagu tadi ya. Ya, oke. Ya, silakan dibantu saya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu. Puji Tuhan. Ku membalas kasih-Mu. Tuhan, hamba membagikan 3 poin ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Meneguhkan firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Oh Yesusku, ajar kami untuk selalu bersyukur. Buat berkat-Mu, penyertaan, pemeliharaan-Mu. Kau Tuhan yang setia. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara tundukkan kepala. Kalau saudara selama ini hidup saudara gak tenang, gak ada damai. Mari Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Ada hal-hal yang bisa saudara perbaiki. Saya mau beritahu, Yesus mengasihi saudara. Dan satu kerinduan Bapa, supaya anak-anaknya hidup bahagia sepanjang hidup di bumi ini. Adalah sia-sia saudara memiliki segala-galanya, tapi gak ada ketenangan, gak ada damai di dalam rumah tanggamu. Mari angkat tangan.
Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Mungkin hari-harimu penuh keluh, Selalu bersyukur. tetapi ini titik balik engkau diubahkan. Kau Tuhan yang Firman ini firman yang berkuasa. yang selalu Kalau hatimu terbuka, kalau engkau merespon dengan baik, maka Allah sanggup mengubah hidupmu. Kau Bapa Kerinduannya, kita menikmati hidup semasa panjang masih di dunia. Ada damai sukacita dari Allah yang tidak pernah kering, yang tidak tergantung situasi, kondisi, keadaan. Kami bersyukur Kau setia, selalu bersyukur. Semua nyanyikan dengan segenap hatimu. Raja kami, tolong kami yang suka mengeluh ini. Yesus, Mesiaina Fatapasya, Ku mau selalu bersyukur. Amin. Setiap kami butuh Engkau, butuh Engkau Tuhan. Yesus, yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Perhatikan firman, ubah keluhan jadi bersyukur, dan perhatikan jaga hubungan dengan orang tuamu. Ku mau selalu bersyukur. Jemaat yang nyanyi. Amin, amin. Dia setia sampai hari ini. Dia menyediakan kebahagiaan. Iblis selalu menginginkan kekacauan, tetapi Bapa menginginkan damai sejahtera. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Amin. Bersyukur Dia setia, selalu semua nyanyikan. Amin. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur. Ku mau, haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Ganti
Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini merupakan titik balik hidupmu. Engkau tidak lagi mengeluh, tetapi engkau ganti dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan bangunlah hubungan yang baik di dalam keluargamu. Sebab uang tidak mendatangkan kebahagiaan, tetapi hubungan yang baik. Perhatikanlah firman, sebab dengan memperhatikan firman, kebahagiaan akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Bapa, ini kebenaran yang sudah hamba sampaikan, dan kami menghidupi ini. Tolong setiap kami, kadang kami gagal, kami tidak sanggup, tetapi kami percaya dengan pertolongan-Mu, kami bisa memperhatikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Saya kembalikan kepada Song Lin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Siapa yang dapat berkat oleh firman Tuhan, tolong lambaikan tangannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita jemput bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Mulai saat ini kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, pergaulannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Engkau berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat